Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Harun Nas, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Kota Bangun, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 di IAIN Samarinda. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktik pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus ini menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Classroom, dan Quizzes. Untuk perekaman praktik pembelajaran, saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semangat pagi semua. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana suara Bapak, jelas tidak? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Hari ini hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Apa kabar semua siswa, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Semangat pagi. Pagi. 10 MIPA 2. Bisa. Insya Allah kita Bisa. ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah kita Bapak senang sekali di kelas ini 10 MIPA 2 karena selalu semangat dan lengkap siswa-siswanya ya. Baik, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian di Zoom meeting ini. Coba Bapak mau cek. Rispa Nur Arifa ada? Siap, hadir Pak. Iya, bagus. Kemudian Nazla Napisah ada? Siap, Pak. Ada ya. Kemudian Nopita Andrea ini ada? Hadir, Pak. Iya, angkat tangannya ya sambil nyalakan videonya. Kemudian Sapika Latifuz Zahra ada? Angkat tangannya. Pak. Ya, Hadir, Pak. bagus. Kemudian Nur Nabila Zahidah mana? Ada Nur Nabila Zahidah. Angkat tangannya. Ya. Kemudian Repalia Nur Sapitri ada? Hadir, Pak. Iya. Kemudian Arjuna Aditya mana? Arjuna di mana? Hadir, Pak. Iya. Kemudian Muktia. Mana Muktia? Hadir, Ada Pak. Muktia? Ya. Kemudian Repalia Nur Sapitri ada? Hadir, Pak. Ya, kemudian Muktia sudah ya. Rifki Al-Bukhari ada?
Hadir, Pak. Mana? Ini, Pak. Iya. Baik, alhamdulillah semua siswa-siswi 10 MIPA 2 lengkap semuanya ya. Jangan lupa untuk presensi kehadiran di Google Classroom sudah belum? Apakah kalian sudah presensi di Google Classroom? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah ya. Alhamdulillah. Selama pandemi ini mari kita jaga protokol kesehatan dengan ingat selalu 5M. Apa saja anak-anak? 1, memakai Masker. Pakai Ya. masker. Yang kedua, mencuci Mencuci Tangan. 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 Yang ketiga, Menjaga jarak. yang keempat, Membatasi mobilitas. dan yang kelima. Menghindari Menghindari kerumunan. Ya, mudah-mudahan semua ini untuk mencegah kita dari COVID-19 ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita taati protokol kesehatan tersebut. Kemudian seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta 1 orang untuk memimpin pembacaan doa. Ya, Rifki Al-Bukhari, silahkan Rifki Al-Bukhari untuk memimpin doa ya. Sebelum belajar, Silahkan. marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Rifki Al-Bukhari ya yang sudah memimpin pembacaan doa dalam kesempatan pembelajaran pada pagi ini. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, rekan-rekan siswa sekalian, kita akan kembali melaksanakan pembelajaran berbasis kelompok. Pada hari ini kita terakhir kali membahas bab 3, karena insya Allah minggu depan kita sudah membahas bab yang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini adalah melalui model pembelajaran model Flip Classroom dan Cooperative Learning tipe START dengan pendekatan pembuatan proyek, peserta didik dapat menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait, sehingga mereka meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dan memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Jadi ada 2 capaian yang harus kalian capai ya pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mempresentasikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan baik dan santun. Kemudian capaian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dalam bentuk video. Nah, rekan-rekan siswa, minggu lalu kan Bapak sudah menyampaikan ya informasi tugas melalui Zoom maupun di grup WhatsApp kelas 10 MIPA 2. Bapak juga sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok diskusi di grup WhatsApp. Nah, tugasnya sudah Bapak sampaikan, yaitu setiap kelompok membuat video tentang kaitan kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban membela agama, lalu mempresentasikannya hasil pembuatan video tersebut pada hari ini di kelas virtual di Zoom meeting. Apakah kalian sudah membuat? Sudah. Iya, Pak. Sudah Sudah. ya? sudah, Pak. Sudah siap untuk mempresentasikan ya. Baik, rekan-rekan Siap. siswa, sebelum kita melanjutkan dengan pembelajaran kelompok kita, maka terlebih dahulu untuk menggugah suasana hati kita, untuk menggugah selera kita semakin menyimak mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, marilah kita simak terlebih dahulu video berikut ini dan Bapak minta nanti
beberapa siswa-siswi untuk memberikan komen terhadap video yang telah disimak. Silahkan disimak video berikut ini. Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai. Karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan memudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah. Namun, itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Pesan apa dalam film pendek tersebut? Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan Rifki Al-Bukhari. Dari kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Ya, silakan. Menurut Bukhari, pesan apa yang ada di dalam film tadi? Jangan lakukan hal yang sia-sia dan membuang waktu. Kerjakanlah. Keluar, Pak. Terus? Jangan bermalas-malasan buat belajar agar masa depanmu lebih terang. Ya, tepuk tangan untuk Rifki Al-Bukhari ya. Terima kasih. Ada yang lain ingin menanggapi? Saya, Pak. Saya, Siapa Pak. namanya? Rizwan Nur Rizka Arifa dari kelompok Arifa. 4. Ya, silakan. Oke. Ada beberapa pesan yang saya tangkap. Yang pertama adalah kita tidak boleh malas dalam belajar.
Yang kedua, kita tidak boleh menyia-nyiakan masa muda hanya dengan bersantai. Mungkin kita boleh bersantai, tapi tidak boleh terlalu santai gitu. Harus ada usaha, harus ada belajar, karena masa muda juga penting untuk menentukan masa depan kita. Dan yang terakhir, saat sudah melihat orang lain sukses dan kita tidak, kita akan merasa iri dan akhirnya akan tergerak hatinya untuk ikut belajar, ikut berusaha, ikut belajar untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rispa Nur Arifa ya atas tanggapannya. Ada lagi satu lagi mungkin? Siapa yang ingin menanggapi kelompok lain? Saya, Pak. Iya, Nopita, silakan Nopita. Saya dari kelompok 3, Pak. Ya. Jangan meremehkan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri, Pak. Kemudian, jangan melakukan sesuatu yang bisa merugikan. Apa contohnya? Merugikan. Yaitu jangan bermalas jangan Ya. jangan malas. sia-siakan waktu, Pak. Iya, oke, cukup ya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Nopita Andrea ini dan teman-teman yang lain juga ya. Ya, banyak sekali pesan-pesan dalam video tadi ya. Intinya adalah supaya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena demi masa sesungguhnya manusia itu sangat rugi ya, kecuali orang yang melakukan amal soleh, yang saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi gunakanlah masa muda kalian ini ya untuk hal-hal yang manfaat. Salah satunya adalah menuntut ilmu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah menanggapi. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan kegiatan presentasi video kelompok yang sudah Bapak bagi di grup WhatsApp pada minggu lalu. Baik, langsung saja Bapak minta kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil videonya. Silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video yang telah kami diskusikan bersama-sama. Selamat menonton. Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan untuk meraih sebuah kesuksesan. Satu diantaranya belajar dan menuntut ilmu dengan giat. Belajar tidak hanya dapat dilakukan di bangku sekolah atau kuliah. Kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Tak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar tidak mengenal usia. Anak-anak muda maupun orang tua dapat kapan saja belajar, asal memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat. Dunia merupakan sekolah yang begitu luas. Ada banyak hal yang harus dipelajari di dunia ini. Satu di antaranya belajar mengenai kehidupan dan segala sesuatu di dalamnya. Namun, terkadang memang ada kalanya kamu merasa lelah untuk belajar. Berhenti sejenak untuk melepas penat dapat menjadi solusi. Akan tetapi, tidak perlu lama-lama, kamu harus bangkit dan memiliki semangat yang membara untuk belajar kembali. Kamu harus menjadi seperti spons yang bisa menyerap banyak hal di sekitarnya. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti untuk bertanya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan kelompok lain ingin memberikan komen atau masukan, saran kepada kelompok 1. Silahkan. Ya Pak, saya. Ya, siapa namanya dan kelompoknya? Rispa Nur Arifa dari kelompok 4. Ya, silahkan. Saya ingin mengomentari video yang kedua. Ya. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dalam video mereka, bahwa kesuksesan itu tidak akan datang begitu saja, perlu proses, usaha, yaitu dengan belajar. Dan juga bahwa dalam belajar akan ada kalanya kita merasa lelah. Jadi it's okay, tidak apa untuk beristirahat sejenak, tapi jangan terlalu lama, dan bangkitlah dengan semangat yang lebih membara.
Dan di poin terakhir, kelompok 1 juga menyampaikan belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk masa depan. Itu benar sekali karena kita tidak bisa mengulang apa yang terjadi kemarin. Jadi biarkanlah itu menjadi sejarah dan pelajaran. Yang perlu kita perhatikan adalah hari ini, karena apa yang terjadi hari ini akan sangat berpengaruh pada masa depan kita. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Rizpa Nur Arifah. Bagus sekali tanggapannya kepada kelompok 1. Silakan kelompok lain ingin memberikan komen, mungkin mengomentari musiknya kah atau penampilan bajunya atau terserah. Siapa? Ya, Rifki, silakan. Dari kelompok 4, Pak. Ya. Saya akan mengomentari video pertama, Pak. Menurut saya baru dapat memahami maksud dari video pertama karena suaranya juga kurang jelas. Saya berharap kepada kelompok 1 agar bisa merubah kesalahannya. Terima kasih. Sudah. Oh ya, tepuk tangan untuk Rifki Al-Bukhari ya, memberikan masukan kepada kelompok 1 ya, supaya suaranya lebih ditingkatkan. Bapak minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil videonya kelompok 3. Silahkan wakilnya. Saya, Pak. Ya, Novita, silahkan diawali dulu presentasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video yang telah kami diskusikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. I got so much motherfucking design on right now. Ilmu yang sejati seperti menghargai barang lainnya. Tidak bisa diperoleh dengan mudah, ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan ada yang lebih dari itu, harus disertai doa. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkan, dan kemudian menyebarkan. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Ilmu yang mendatangi kamu, tapi kamulah yang mendatangi ilmu. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itulah hasil pembuatan video dari kelompok 3. Silakan kepada kelompok lain ingin memberikan komen atau masukan saran. Saya, Pak, Ya. boleh? Oke, silakan. Rizka Nur Arifah lagi, silakan. Ya, Pak. Tadi pada poin kedua, saya seperti melihat ada kesalahan. Harapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Harapan, bukan tahapan. Mungkin ada kesalahan penulisan. Dan juga saya ingin mengomentari poin ketiga, tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka akan merasakan hinanya kebodohan. Kalau saya pribadi lebih baik merasakan pahitnya belajar, jauh lebih baik kita merasakan pahitnya belajar. Kenapa? Karena pahitnya belajar itu masih enak, masih bisa dinikmati gitu. Kayak kopi yang kita minum setiap pagi, pahit, tapi masih enak gitu kan. Kayak seperti obat yang kita makan di kala sakit, memang pahit saat dimakan, tapi balasannya akan memberikan kesembuhan. Jadi lebih baik kita merasakan pahitnya belajar, karena pahitnya enak gitu, masih bisa dinikmati. Daripada kita merasakan hinanya kebodohan, sudah hina, bodoh lagi. Waduh, jangan sampai lah ya. Ya. Jadi marilah kita semangat dalam menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rizpa Nur Arifah dari kelompok 4 ya. Ada lagi yang lain? Kelompok lain ingin menambahkan? Iya, silahkan Rifki lagi ya. Saya bukan ingin mengomentari kata-katanya, tetapi saya ingin mengomentari backsound videonya. Backsound videonya terlalu nyaring menurut saya. Yeah. Dan kata-kata dari adik-adik sekalian itu agak sedikit kecil menurut saya, dan terlalu terbata-bata dalam mengomong. Terima kasih. Nah, itu masukan dari kelompok 4 ya kepada kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk Rifki Al-Bukhari ya.
kita lanjutkan kepada kelompok yang lain, yaitu presentasi video kelompok 4. Ya, silakan wakilnya untuk Baik, Pak, membuka saya. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 ingin mempresentasikan video yang telah kami diskusikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan saksikan video dari kelompok 4. Namaku Fatimah, anak ambis, kebanggaan sekolah. Ya, setidaknya sebelum kebijakan sekolah daring ada, kurangnya fasilitas membuatku tersingkir. Tapi apa boleh dikata, ingin mengeluh, tapi Allah sudah berkata, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fatimah, minta nomor WA kamu dong, buat dimasukin grup. Fatimah kan nggak punya HP. Loh, kok belum punya? Tugas kita gimana? Dia kan anak orang miskin, mana mampu beli HP. Saat itu, satu hal terlintas di benakku. Aku harus punya HP. Tapi nyatanya, ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi, uang untuk pengeluaran bulan ini cukup. Insya Allah cukup, Abi. Kita cuma harus mengurangi beli beberapa kebutuhan. Yang sabar ya Umi, insya Allah ini semua ada hikmahnya. Iya, Abi. Insya Allah Umi sabar dan ikhlas. Mendengar itu, membuatku tidak berani membuka pintu. Pada saat seperti ini, hanya ada satu hal yang bisa kupikirkan. Uang ini seharusnya kugunakan nanti. Tapi aku sadar, tidak akan ada nanti jika aku tidak menang hari ini. Senang sekali rasanya, akhirnya aku bisa sekolah daring, seperti anak-anak lainnya. Tapi aku lupa, bahwa bukan hidup namanya jika masalah berhenti menerpa. Tadi HP, sekarang kuota. Sekarang apa yang harus kulakukan? Remember when Umar bin Khattab said, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Menuntut ilmu memang bukan perkara mudah. Pasti ada saja rintangan yang menghadang. Jika diibaratkan cuaca, rintangan itu adalah hujan yang membasahi tubuh kita. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah berlari menerjang hujan. Berlari dan terus berlari sampai kita tiba di rumah. Jangan berhenti dan diam berdiri di bawah hujan, karena kita hanya akan jatuh sakit jika terlalu lama berdiri di bawah hujan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa ya. Kelompok 4 ini beda dengan yang lain ya. Yaitu dalam bentuk cerita ya. Luar biasa. Jadi dia itu anak ambis kebanggaan sekolah ceritanya. Sering ikut olimpiade, sering mewakili sekolahnya. Jadi dia itu selalu jadi yang terbaik di antara teman-temannya. Terima kasih. Iya, oh jadi namanya ambis itu ambisi ya. Ada kendala enggak dalam pembuatan video ini? Kesulitannya, Ya, Pak, hambatannya apa sih? Untuk kendalanya, pertama adalah kesibukan para anggota. Yang kedua adalah kendaraan. Untuk saya sendiri, saya cukup sibuk sebenarnya untuk beberapa hari yang lalu karena saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Wah. Mungkin yang di Zoom dan di YouTube bisa mendukung saya. Paslon nomor 1. Promosi ini. Nggak apa-apa ya. Selain itu, kami juga terkendala di kendaraan. Memang semua anggota kami punya kendaraan, tapi kan ada yang dipakai oleh orang tuanya, jadi tidak bisa dipakai untuk ke lokasi. Tapi untungnya dengan niat dan semangat kami bisa membuat video dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan oleh Allah. Iya. Untuk membuat videonya. Ya. Bagus. Jadi walaupun ada saja hambatan dan kendalanya ya,
Ternyata kelompok 4 berhasil bekerja sama, berkolaborasi, membuat video yang bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Luar biasa. Temanya juga dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang sekolah online ya. Nah, selanjutnya untuk rute pembelajaran kita selanjutnya, kita terlebih dahulu melaksanakan evaluasi. Ya, Bapak akan mengadakan kompetisi untuk mencari nilai terbaik. Silakan kalian semua masuk ke Quizzes. Bapak akan kirim linknya di WhatsApp ya sekarang. Boleh, silakan kalian semua masuk, buka di chat dan langsung kerjakan ya. Oke, cukup. Kita sudah melaksanakan evaluasi LKPD. Selesai semuanya ya. Baik, rekan-rekan siswa sekalian, marilah kita bersama-sama setelah melaksanakan evaluasi tadi dan juga presentasi. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak teringat dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan fatahlik. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, jadilah kalian orang yang berilmu. Jika tidak mampu menjadi orang yang berilmu, maka jadilah kalian orang yang giat belajar, giat menuntut ilmu, yaitu muta'alliman. Jika kalian misalnya sangat sibuk, sulit waktu, bekerja terlalu padat, tidak bisa mengikuti pembelajaran baik di internet, pengajian-pengajian atau dari sumber mana saja, maka jadilah yang ketiga, au mustami'an, yaitu orang yang mau atau suka mendengarkan ilmu. Ada kesempatan waktu, dengarkan ilmu. Ada kesempatan waktu, dengarkan pengajian. Ada kesempatan waktu, maka dengarkanlah pengajian atau ilmu-ilmu di YouTube. Banyak ya ilmu yang bisa kita dapatkan. Atau jadilah muhibban. Ya, jika tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa jadi penuntut ilmu, tidak bisa jadi pelajar, tidak bisa menjadi pendengar ilmu yang juga tidak bisa, maka jadilah kalian yang keempat, au muhibban. Jadilah minimal hati kita menjadi orang yang cinta dengan ilmu, mendukung adanya majelis ilmu,
mendukung majelis pengajian ilmu agama, bisa dengan kita bantu dukung dengan harta maupun tenaga kita semampu kita ya. Dan wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Siapa itu yang kelima? Yaitu orang yang tidak berilmu, tidak suka belajar, tidak suka mendengar ilmu. Dengan orang yang berilmu dia benci, ya. Dengan penuntut ilmu dia juga benci. Nah, jangan seperti orang yang kelima ini, ya. Maka orang ini kata Nabi akan menjadi orang yang binasa, ya, patahlik. Jadi ada 4 ya. Jadilah orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, atau jadi orang yang senang ya, mau mendengarkan ilmu, atau menjadi orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Ya, itu kesimpulan kita. Maka baiklah rekan-rekan siswa, seperti biasa sebelum Bapak tutup pada kesempatan pagi ini, Bapak akan mengumumkan, akan memberikan hadiah. Kelompok yang teraktif sudah Bapak catat di sini. Bapak akan kasih hadiah. Baik, kelompok yang teraktif pada pertemuan kita yang terakhir ini di bab 3 adalah kelompok 4. Ya, selamat kepada kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 sebagai kelompok yang paling aktif pada kesempatan pertemuan ini. Kemudian satu orang yang mendapatkan nilai terbaik dengan kecepatan menjawab yang bagus juga. Tadi sudah kita lihat, dia adalah siapa? Ya, dia adalah Rifki Al-Bukhari ya, dari kelompok 4. Ya. Ya, Rifki Bukhari mendapatkan posisi peringkat 1 ya. Maka selamat kepada Rifki Bukhari ya, sebagai siswa dengan nilai terbaik pada kesempatan ini. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Video terbaik ya, Bapak akan umumkan video terbaik, the best of the best video pada hasil kerja kelompok didapatkan oleh kelompok siapa? Selamat kepada kelompok T4 ya, silahkan selamat kepada kelompok 4 ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4 ya, mendapatkan sebagai video terbaik pada pertemuan ini. Akan Bapak kasih hadiah Rp150.000. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat. Kelompok lain jangan putus asa, teruslah semangat ya. Intinya adalah mau bekerja sama, mau berkomunikasi, ya, mau berkreativitas. Alhamdulillah. Bapak ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kalian semua ya, untuk gemar, untuk semangat, senang, giat terus dalam belajar. Selamat ya kepada kelompok teraktif, siswa dengan nilai terbaik dan video terbaik. Baik, kita tutup saja pertemuan kita ini. Kita akhiri bersama dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri minta maaf ya, minta halal, minta ridho. Semoga bermanfaat pertemuan kita ini. Sampai jumpa lagi kelompok MIPA 2. Terima kasih atas kerjasamanya. Minggu depan kita akan masuk Zoom dengan kelas yang lain, yaitu kelas 10 MIPA 3 ya. Tepuk tangan untuk semua kelas. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian, semoga manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 MIPA 2 bisa. Bisa. Insya Allah kita Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, sampai jumpa.
Sampai jumpa semuanya ya. Ayo nasi padang yuk. Syukron Pak.